Pernahkah kalian bertanya-tanya gimana caranya meneliti hubungan sebab akibat kalau variabelnya nggak bisa kita utak-atik sesuka hati? Misalnya, kita mau tahu pengaruh pola asuh orang tua terhadap kepercayaan diri remaja. Kita kan nggak bisa seenaknya mengubah pola asuh keluarga orang, kan? Nah, disinilah penelitian kausal komparatif atau ex post facto berperan, dan ilustrasi jadi alat bantu utamanya. Jadi, apa sih gunanya ilustrasi dalam penelitian ini? Sederhananya, ilustrasi membantu kita memvisualisasikan alur berpikir penelitian. Karena kelompoknya sudah terbentuk secara alami. Misalnya kelompok remaja dengan pola asuh A dan kelompok dengan pola asuh B. Ilustrasi memperjelas bagaimana kita mencari perbedaan di antara mereka untuk menarik kesimpulan kausal. Sebuah ilustrasi yang baik itu harus konsisten, mulai dari rumusan masalah, penetapan variabel penyebab atau X, dan variabel akibat atau Y. Ilustrasi juga menunjukkan bagaimana kita memilih kelompok utama dan kelompok pembanding yang setara, serta bagaimana kita mengontrol variabel lain yang mungkin mengganggu. Teknik seperti matching atau kontrol statistik sering digunakan di sini untuk memastikan perbandingannya adil. Komponen utama dalam ilustrasi ini biasanya ada variabel penyebab, variabel akibat, kelompok pembanding, dan perbedaan yang kita cari di antara kelompok tersebut. Bentuknya bisa macam-macam. Mulai dari diagram sederhana seperti panah dari ke-10 ke Y, tabel perbandingan, diagram batang, sampai flowchart yang menunjukkan alur analisis dari awal sampai akhir. Misalnya, kita bisa buat diagram yang membandingkan rata-rata prestasi belajar antara kelompok siswa dengan gaya belajar visual dan auditori. Langkah-langkah menyusunnya pun cukup sistematis. Pertama, kita tentukan masalahnya. Kedua, rumuskan variabelnya secara jelas dan operasional. Ketiga, pilih kelompok pembanding yang sepadan. Keempat, susun asumsi kausalnya berdasarkan teori yang ada. Terakhir, buatlah diagram atau skema visualnya, lalu tambahkan penjelasan naratif agar mudah dipahami. Dengan ilustrasi, peneliti jadi lebih mudah melihat bagaimana analisis statistik, seperti t-test atau ANOVA, digunakan untuk menguji apakah perbedaan yang ditemukan itu signifikan atau cuma kebetulan. Intinya, ilustrasi dalam penelitian kausal komparatif bukan sekadar gambar hiasan. Ia adalah peta yang memandu peneliti dan pembaca untuk memahami struktur, alur, dan logika di balik penarikan kesimpulan hubungan sebab akibat dalam kondisi yang tidak memungkinkan adanya manipulasi eksperimental.